Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang membiasakan tabayun dan menjauhi ghibah. Mari kita ikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi serta dalil nakli atau Al-Quran dan hadis tentang pentingnya tabayun dan larangan ghibah secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prinsip tabayun agar terhindar dari fitnah atau ghibah. 3. Peserta didik dapat mempraktikkan cara tabayun dan menghindari perilaku ghibah dalam interaksi digital maupun luring dengan sikap penuh tanggung jawab. Yang pertama yaitu A. Tabayun dalam menerima informasi. Islam memberikan solusi berupa tabayun agar terhindar dari berita palsu atau hoax. Mari pelajari apa tabayun. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tabayun, mari kita tonton dulu video berikut. Tabayun. Siapa pula ni? Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana, cepat, cepat. Kenapa? Masuk, bahaya. Kenapa ni? Ada penyakit berjangkit. Bahaya. Baru dapat berita. Perlu berjaga-jaga. Baru dapat berita. Kita dalam bahaya. Nak tengok ni. Apa dia? Ada kawan beri tadi. Bila dapat berita, kena bertindak segera. Tabayun. Kena periksa dulu tabayun. Betul atau tipu, jangan sebar apa yang kita tak tahu, buktikan dulu. Nenek, tabayun tu apa? Bila terima berita, kena periksa betul atau tidak. Itulah tabayun. Oh. Bila dapat berita, pastikannya benar. Bila dapat berita, jangan terus sebar. Betul lah. Mana tahu? Ini kawan beritahu. Bila dapat berita, jangan terus percaya. Tabayun. Kena periksa dulu tabayun. Betul atau tipu, jangan sebar apa yang kita tak tahu, buktikan dulu. Nah, bila dapat berita, perlu berjaga-jaga. Bila dapat berita,
Takkan nak duduk saja, kena kemas. Baru bersih. Macam tulah cucu atuk bila dapat berita, kena bertindak segera. Ish. Atuk. Berita mengenai penyakit berjangkit yang viral di media sosial adalah palsu. Orang ramai yang menyebarkan berita palsu tersebut akan dikenakan tindakan. Tak tahu. Huh? Bila kita percaya pada fitnah, berita palsu yang akan tersebar. Selidik siasat semua dahulu, insya-Allah hidup berkat selalu. Kena periksa dulu. Betul atau tipu? Jangan sebar apa yang kita tak tahu, buktikan dulu. Alhamdulillah. Setelah kita melihat video tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan tentang apa itu tabayun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun artinya jelas atau terang. Adapun secara istilah, tabayun artinya mencari kejelasan suatu informasi atau berita dengan cara memverifikasi kebenarannya. Tabayun adalah upaya pencarian kebenaran suatu informasi dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Dalil Al-Quran tentang tabayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. 2. Menerapkan tabayun. Menerapkan tabayun bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memastikan sumber informasi. Yang kedua, melihat konteks ruang dan waktu. Dan yang ketiga, meminta pendapat pada ahlinya. Menerapkan tabayun ketika menerima informasi atau berita di media sosial, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, membaca informasi hingga akhir. Yang kedua, cek kelengkapan informasi. Yang ketiga, berhati-hati dengan judul berita provokatif atau clickbait. Yang keempat, periksa fakta informasi dengan memastikan sumbernya. Yang kelima, cek keaslian foto dan video. Keenam, cermati link atau alamat situs yang memuat informasi. Ketujuh, jangan tergesa-gesa menyebarluaskan informasi tanpa mengetahui kebenaran dan manfaatnya. 8. Mengikuti laman diskusi anti-hoax. 9. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari berita-berita hoax. 3. Hikmah tabayun. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, terhindar dari fitnah dan prasangka buruk. Yang ketiga, terhindar dari kecemasan dan rasa penyesalan. Yang keempat, menghilangkan kesalahpahaman dengan sesama. Yang kelima, memiliki rasa kehati-hatian dalam menerima informasi. Dan yang terakhir, tidak mudah memberikan justifikasi kepada orang lain. B. Menjauhi perilaku ghibah. Pernahkah kamu mendengar seseorang menceritakan keburukan orang lain? Muslim yang baik tidak akan membicarakan aib atau kekurangan orang lain, baik secara langsung ataupun di media sosial. Mari sama-sama jauhi perilaku ghibah. 1. Pengertian ghibah.
Gibah adalah umpatan atau gunjingan. Gibah artinya menceritakan keburukan atau aib seseorang saat orang tersebut tidak ada. Gibah adalah perilaku tercela, termasuk akhlak mazmumah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran tentang gibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. 2. Menjauhi gibah. Berikut ini cara agar terhindar dari perilaku gibah. Yang pertama, memahami bahwa gibah adalah perilaku tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa menjaga lisan agar tidak membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh yang tidak gemar mengunjing. Yang keempat, menjauhi prasangka buruk terhadap seseorang. Yang kelima, memperbanyak muhasabah dan introspeksi diri. Yang keenam, banyak mengingat kebaikan orang lain. Dan yang terakhir, menasehati sesama untuk tidak bergibah. Hikmah menjauhi gibah. Yang pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat banyak teman dan disenangi orang lain. Yang ketiga, hidup menjadi tenang karena jauh dari konflik. Yang keempat, bersih dari penyakit hati seperti iri dan dengki. Yang kelima, hubungan dengan sesama senantiasa rukun. Dan yang keenam, dapat menggunakan waktu untuk hal yang lain yang bermanfaat. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, membiasakan tabayun dan menjauhi gibah terdiri dari membiasakan tabayun, menjauhi gibah. Membiasakan tabayun meliputi 1. Pengertian dan dalil Al-Quran tentang tabayun. Yang kedua, langkah-langkah membiasakan tabayun. Yang ketiga, hikmah bertabayun. Sedangkan menjauhi gibah meliputi 1. Pengertian dan dalil Al-Quran tentang gibah. Yang kedua, cara menjauhi gibah. Dan yang ketiga, hikmah menjauhi gibah. Mungkin sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.